Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Lydia Sahira Atiko dengan NPM 164, Viva Lailatul dengan NPM 165, Eliva Feni Rahayu dengan NPM 175, dan dengan saya sendiri Putra Pratama Sugiantoro dengan NPM 203 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang perdagangan internasional. Langsung saja kita masuk ke materinya. Kebijakan perdagangan internasional adalah segala tindakan negara atau pemerintah, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mempengaruhi struktur, arah, komposisi, serta bentuk perdagangan luar negeri atau kegiatan perdagangan. Dan tujuan dari kebijakan perdagangan internasional ini adalah untuk menambah pendapatan dari suatu negara, seperti memenuhi kebutuhan negara. Kemudian yang kedua, dapat memperluas perdagangan dan meningkatkan produksi, seperti meningkatkan devisa melalui kegiatan ekspor. Kemudian selanjutnya, meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi. Kemudian untuk melakukan transfer teknologi modern dan membantu meringankan efisiensi proses produksi. Yang selanjutnya, untuk mendorong lebih terampilnya sumber daya alam mengikuti perkembangan teknologi. Kemudian dapat memperkenalkan SDA negara pada negara lainnya. Kemudian mempererat hubungan dengan negara lain, dan untuk meningkatkan produksi kedua belah pihak. Dan juga tidak lupa, adapun manfaat dari perdagangan internasional adalah yang pertama, peluang kerja dapat terbuka dengan luas. Kemudian dapat memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan. Yang ketiga, kebutuhan semakin mudah terpenuhi. Kemudian yang keempat, dapat membuat hubungan baik antar negara. Kemudian yang kelima, dapat meningkatkan kemakmuran antar negara. Selanjutnya, saya Lydia Sahira Atiko dengan NPM 190101010164 akan melanjutkan tentang macam-macam kebijakan perdagangan internasional yang selama ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kebijakan perdagangan bebas dan kebijakan perdagangan proteksi. Yang pertama, kebijakan perdagangan bebas. Nah, ketika kebijakan perdagangan bebas ini dianut suatu negara, maka pemerintah memberi izin pada kegiatan ekspor-impor tanpa dihalangi oleh berbagai aturan. Perdagangan ini bisa memicu persaingan penuh antar negara, yang mengakibatkan setiap negara akan berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan efisiensi produksi barang atau jasa agar memenangkan persaingan dalam perdagangan internasional. Semakin efisien suatu barang atau jasa yang diproduksi, maka peluangnya terserap pasar juga akan bertambah besar. Yang kedua, kebijakan perdagangan proteksi. Sebelumnya, arti proteksi sendiri adalah tindakan pemerintah suatu negara untuk campur tangan dalam kegiatan ekspor-impor. Hal ini bertujuan untuk melindungi sektor ekonomi atau industri nasional tertentu agar tidak kalah dalam persaingan internasional. Selain itu, kebijakan proteksi juga bisa saja dilakukan karena suatu sektor industri sedang berkembang serta butuh sokongan pemerintah agar mampu lekas bersaing di pasar global. Jadi, apa sih tujuan kebijakan proteksi ini? Nah, kebijakan proteksi ini bertujuan untuk menghindari dampak negatif perdagangan internasional dan dapat melindungi produk-produk dalam negeri dari ancaman serbuan barang impor. Selanjutnya, kebijakan dari perdagangan internasional ini ada 7, antara lain tarif, kuota impor, larangan ekspor impor, dumping, subsidi, premi, dan yang terakhir yaitu devaluasi. Kemudian tarif sendiri yaitu sebuah pembebanan atas barang-barang yang melintasi daerah pabean
atau custom area. Sementara itu, barang-barang yang masuk ke wilayah negara akan dikenakan bea masuk. Tarif sendiri ada beberapa efek, antara lain kenaikan harga, terjadi penurunan konsumsi dalam negeri, kenaikan produksi dalam negeri, pendapatan dari bea masuk, redistribusi pendapatan, dan penurunan impor. Kemudian ada beberapa alasan dalam pembebanan tarif, antara lain memperbaiki dasar tukar, anti-dumping, to keep money at home, the low week, dan home market. Selanjutnya ada beberapa bentuk dari bea masuk, yaitu yang pertama pembebasan bea masuk atau tarif rendah yang berkisar 0% sampai 5%, yaitu untuk kebutuhan pokok vital. Yang kedua, tarif sedang lebih dari 5% atau 20% untuk barang jadi dan barang yang belum cukup diproduksi dalam negeri. Dan yang terakhir untuk tarif tinggi, yaitu di atas 20% untuk barang mewah sudah diproduksi dalam negeri dan buat kebutuhan pokok. Saya Eliva Feni akan melanjutkan slide berikutnya, yaitu tentang kuota import. Ada efek dari kuota import. Yang pertama itu penurunan jumlah barang, lalu yang kedua kenaikan harga, yang ketiga produksi dalam negeri meningkat, dan yang keempat ada import barang turun. Lalu macam kuota import itu ada absolut, atau itu tuh sistem kuota diterapkan secara sepihak. Lalu ada bilateral, itu sistem kuota ditetapkan atas kesepakatan atau menurut perjanjian. Lalu ada tarif kuota, yaitu pembatasan impor yang dilakukan dengan mengkombinasikan sistem tarif dan kuota. Larangan ekspor impor, kebijakan ini dimaksudkan untuk melarang masuknya produk-produk asing ke dalam pasar domestik. Hal ini itu dilakukan karena alasan politik dan ekonomi. Untuk alasan ekonomi, larangan impor bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan produksi dalam negeri. Dumping itu merupakan kebijakan diskriminasi harga secara internasional untuk menjual suatu komoditas di luar negeri dengan harga yang relatif murah dibandingkan di dalam negeri. Lalu anti-dumping duties itu apabila negara memiliki anti-dumping duties apabila ditemukan kejadian perdagangan luar negeri tidak jujur dapat menyebabkan kerugian bagi industri dalam negeri. Lalu ada 3 tipe dumping, yaitu precedence dumping, predatory dumping, lalu ada sporadic dumping. Nah, selanjutnya adalah subsidi. Tujuan dari subsidi ini yang kita tahu adalah menambahkan produksi dalam negeri, produsen dalam negeri agar bisa lebih produktif lagi. Kemudian mempertahankan jumlah konsumsi dalam negeri, menjual harga yang lebih murah daripada produk impor. Nah, bentuk dari subsidi ini tidak hanya berupa uang, tapi juga tenaga ahli, mesin-mesin, peralatan, fasilitas, kredit, dan keringanan pajak. Apa sih yang memberikan pemerintah? Kenapa memberikan subsidi kepada rakyatnya? Yaitu untuk kebutuhan pokok masyarakat. Nah, agar daya beli masyarakat itu naik dan juga produk dari produsen dalam negeri itu juga ikut naik. Jadi masih terjadinya produktivitas begitu. Nah, subsidi ini bersifat transparan dan dapat dikontrol oleh masyarakat. Yang selanjutnya adalah premi, yaitu kebijakan yang diambil dengan memberikan tambahan dana pada produsen dalam negeri yang berhasil mencapai target tertentu yang telah diterapkan. Target di sini bisa target penjualan atau pendapatan yang bisa memberikan devisa bagi negara, yaitu nanti pemerintah akan memberikan premi, yaitu suntikan dana untuk produsen agar lebih termotivasi begitu. Lalu ada devaluasi, yaitu tindakan pemerintah untuk menurunkan nilai mata uang sendiri dengan sengaja terhadap uang asing.
Nah, kenapa pemerintah membuat hal seperti itu? Ternyata adalah harga barang agar menjadi lebih mahal di dalam negeri, tetapi lebih murah di pasar luar negeri. Tujuannya yaitu memperbesar ekspor, memperkecil impor. Nah, sehingga bisa menambahkan devisa negara. Begitu. Sekian dan terima kasih telah menonton video kami hingga tuntas. Mohon maaf apabila kami terdapat kekurangan saat menjelaskan materi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.